Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda Dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan pada salah satu narasumber saya, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai juru bicara dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa tadi kan sempat berbincang juga kita bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, dengan Gus Muhaimin, lalu juga sempat bertemu dengan Mas Anies Baswedan pasca Pilpres ya di KPU, meskipun sebentar, tapi itu maknanya sangat dalam, publik melihatnya begitu. Tapi publik belum melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat ini sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan. Terlebih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar. Upaya untuk bertemu dengan Bu Megawati dan juga Pak Ganjar sejauh ini masih sering dibicarakan oleh Pak Prabowo atau masih sempat dibicarakan oleh Pak Prabowo, Bung Dhanil? Selalu menunjukkan sikap rendah hati beliau yang selalu ingin bersilaturahim dengan semua pihak, termasuk dengan Ibu Megawati, dengan Mas Ganjar, dan sebagainya. Jadi upaya untuk menjaga silaturahim itu sampai dengan detik ini, itu tetap dilakukan, termasuk dengan Ibu Megawati, karena kita ingin bicara banyak. Ada dua hal misalnya dengan Ibu Megawati, selain tentu beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian kedua beliau sebagai Presiden Indonesia kelima, dan itu penting karena Pak Prabowo membutuhkan saran, masukan, nasihat dari Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kedua, Mas, yang perlu dicatat adalah Pak, dalam konteks apakah di dalam atau di luar pemerintahan, yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah komitmen dan loyalitas. Jadi jangan sampai kemudian begini, ada di satu perahu tapi kemudian membolongi perahu itu. Itu yang bahaya. Bahkan kami terus terang, Pak Prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan kemudian mengkritik, kemudian menekan, jadi pressure group. Konsisten dengan itu dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolongi perahu, itu yang sangat berbahaya. Dalam bahasa sederhananya sebenarnya begini, kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik begitu. Kalau kita jauh kita teriak. Nah itu sama dengan analoginya, kalau ada di luar pemerintahan Anda akan berteriak ke publik. Anda teriak, ini salah, ini benar, ini harus diluruskan, dan sebagainya. Itu kalau kita di luar pemerintahan. Nah, kalau di dalam pemerintahan, kalau Anda ada yang tidak bersetuju, maka Anda harus berbisik. Cukup berbisik, jangan teriak gitu ya. Sampaikan di dalam, ini salah. Sama halnya misalnya saya, kalau saya tidak bersetuju dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini, ya saya berbisik, kami ngobrol di dalam dengan Pak Prabowo dan sebagainya, ini nggak setuju dan sebagainya, bukan kemudian di publik. Nah tapi kalau kami di luar, ketika saya di luar pemerintahan, maka saya sangat keras mengkritisi Pak Jokowi dan sebagainya. Nah itu yang saya sebut sebagai fatsun politik. Dan itu yang ingin dijaga oleh Pak Prabowo. Anda perhatikan Pak Prabowo ketika masuk di dalam pemerintahan, beliau total jadi prajuritnya Pak Jokowi. Tapi kemudian ketika di luar pemerintahan, Pak Prabowo total sebagai pressure person atau pressure group dan sebagainya. Nah itu konsisten dilakukan. Yang kita butuhkan itu ya seperti itu. Jadi jangan kemudian misalnya dalam pemerintahan tapi kemudian nanti untuk cari simpati rakyat, kemudian ya di luar kritik macam-macam dan sebagainya. Nah itu yang kami sebagai konsistensi dan fatsun politik dalam demokrasi kita. Ini analogi yang sangat menarik menurut saya. Kalau ada di dalam untuk menyampaikan kritik cukup berbisik, kalau ada di luar ya berteriak karena jaraknya jauh begitu. Nah yang ingin saya tanyakan, dengan komposisi partai politik yang begitu banyak mengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres, belum lagi nanti ditambah mungkin akan ada partai-partai baru yang ikut dalam koalisi begitu. Anda yakin gemuknya koalisi ini tidak akan berteriak meskipun ada di dalam? Ya itu tadi Mas, jadi sejak awal ketika Pak Prabowo mengajak
untuk berada di dalam koalisi atau di dalam pemerintahan, maka fatsun politik itu atau etika itu harus dipegang. Oke. Itu Pak Prabowo tadi saya sebutkan sejak awal ketika Anda mau di dalam pemerintahan, ini loh fatsunnya, ini loh etikanya, itu yang harus dipegang. Jadi kalau dalam satu perahu kan sama dengan kita berkeluarga, karena Ya. kita ada di satu rumah, maka semua hal yang kurang di rumah itu nggak mungkin kita bicarakan di luar. Oke. Kecuali kita di luar, baru kemudian kita berteriak, kita kritik dari luar. Jadi itu hal yang simple, itu hal yang sederhana, dan Oke. itu adalah etik yang harusnya berlaku di semua di semua politisi, di semua partai. Oke, nah ini masih akan saya tanyakan juga ke Mbak Wi, karena analogi Anda sangat menarik sekali, Bung Daniel. Mbak Wi, kalau kata Bung Daniel tadi ya, kalau berada di dalam menyampaikan kritik cukup berbisik karena dekat jaraknya. Kalau di luar ya teriak kepada publik karena jauh jaraknya. Apakah Mbak Wi juga punya pandangan bahwa koalisi yang begitu besar, partai-partai politik yang menaungi atau mengusung Pak Prabowo Gibran ini tidak akan berteriak di luar? Karena kalau kita lihat pengalaman di eranya Pak SBY saja, kalau saya lihat ini banyak sekali partai-partai yang berada di dalam juga akhirnya berteriak. Salah satunya PKS pada saat itu. Bagaimana nih Mbak Wiwi? Iya, ini menarik ya. Jadi yang perlu kita camkan bersama bahwa dengan terbangunnya koalisi besar itu bukan pekerjaan yang ringan. Ini akan menjadi tentunya gitu ya, pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawaian untuk mengelola gitu ya, bagaimana unsur-unsur dari kekuatan politik tadi itu terpuaskan kan gitu. Maka akan berbisik kalau terpuaskan gitu ya. Bisa lagi-lagi pragmatis ya. Tidak terpuaskan. Iya. Karena ini politik, kita tidak bisa menerjemahkan ini seperti ormas gitu ya, organisasi sosial kemasyarakatan gitu ya. Tidak, karena organisasi politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan. Maka ketika dia meskipun dengan catatan tadi itu visi misinya jauh berbeda dengan katakan visi misi program dari rival yang sudah memenangkan, dia rela untuk bersatu. Ini harus dipertanyakan. Seberapa besar kerelaan itu? Apakah di tengah jalan nanti ini 5 tahun loh, biasanya 4 tahun itu luar biasa. Tahun terakhir baru memikirkan kompetisi kontestasi lagi. Nah itu yang ada di Indonesia seperti itu. Maka kita sudah pernah memiliki tadi itu sudah dikatakan sebelumnya bahwa kompetisi kontestasi itu ternyata bukan dari katakan suara lantang ya. Mas Hadir bilang bisik-bisik, buru-buru bisik-bisik di eranya Pak SBY itu teriak semua banyak kan ya. Dan 3 partai loh, bukan PKS saja loh. Di situ yang kritis itu luar biasa adalah Partai Golkar juga kalau saya tidak salah. PKS, Demokrat, bukan Demokrat lah yang memimpin kan, Golkar ya betul. Tentang BBM ya, kenaikan BBM. Malah yang saya lihat partai seperti PDI Perjuangan dan Gerindra yang di luar kekuasaan itu agak kaku malah karena partai yang sudah berkoalisi itu luar biasa kritisnya. Lah ini yang perlu kalau menurut saya perlu dicatat. Kalau begitu, kalau menyimak pernyataan Mbak Wi tadi bahwa akan berbisik jika semua pihak terpuaskan, ini beban sangat berat kalau begitu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ke depan, karena begitu banyak pihak yang harus dipuaskan, begitu Mbak Wi? Iya tentu. Karena bagaimanapun juga partai-partai itu mau bergabung itu kan ada hitung-hitungan. Jadi ada hitung-hitungan politiknya, pertimbangan politiknya, untung ruginya. Tidak mungkin gitu ya, tidak berhitung seperti itu. Jadi harus ada hitung-hitungan ya politiknya, ya ekonominya kan gitu ya. Dan untuk masa yang akan datang gitu. Jadi itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri. Sementara
Prabowo itu sebetulnya ingin lari kencang gitu ya, Ya. membawa Indonesia maju di ASEAN, di Asia Pasifik, di global. Gimana ceritanya kalau domestiknya kacau balau kan gitu ya. Internalnya nanti Ya. katakan gitu ya, tidak bisa menerima satu keputusan karena bagaimanapun juga saya nggak tahu seberapa idealis gitu ya partai-partai yang mengusung 01 kemarin dan 03 ya. Ya. Ya kalau 03 ini jelas ya karena PDI Perjuangan akan ada di luar kekuasaan. Oke. Tapi yang sudah ada di 01 ini seberapa besar dia masih dengan idealisme perubahan Ya. itu yang beberapa poin tidak setuju dengan kebijakan dari Pak Prabowo waktu dikampanyekan itu loh. Ya. Ini yang apakah nanti quote-unquote toxic gitu ya. Ini Dimaknai sebagai toxic. Kalau ngomong-ngomong soal puas tidak puas, berarti kalau saya lihat pemerintahannya Pak Jokowi 10 tahun belakangan ini banyak yang terpuaskan karena relatif banyak yang berbisik, kayaknya nggak ada yang teriak juga kayaknya kayak begitu. Iya. Jadi Di penghujung relatif aja, tenang mulai begitu ya mencari. 10 tahun pemerintahan Iya. ini. Iya betul Oke. Mas. Jadi di penghujungnya meskipun agak kocak juga ya. Gitu ya Bung Andreas, banyak yang terpuaskan berarti ini ya kalau selama 10 tahun PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan, Anda melihat juga banyak yang terpuaskan oleh pemerintahan Pak Jokowi begitu, karena nggak ada yang teriak sepertinya, banyakan yang berbisik sih sepertinya ya, begitu ya Bung Andreas ya? Kalau ada yang bisik, dia teriak, diinjak-injak. Teriak setelah diinjak. Begini Bung Andreas, saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda yang menarik juga untuk dicermati oleh kita bersama dan ini juga jadi tanda tanya publik. Untuk sosok Mas Ganjar Pranowo, saat ini kan menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan lah ya, untuk oposisi begitu katakan. Tapi saya yakin seorang Ganjar Pranowo akan punya visi ke depan, ingin punya investasi politik untuk berkontestasi kembali di 5 tahun yang akan datang. Karena masih muda, Mas Ganjar ini masih punya visi yang kuat dan potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau untuk tetap berada di permukaan, tetap dilihat publik, dengan posisi yang seperti ini apakah logis, Bung Andreas? Maksudnya dengan posisi seperti ini. Posisi saat ini Mas Ganjar tidak ada di pemerintahan, lalu juga bukan seorang kepala daerah, artinya kan harus tetap berada di permukaan, harus tetap disorot publik gitu. Bagaimana dengan posisi seperti ini? Jika ingin punya visi ke depan, ingin menjadi pemimpin kembali nanti, mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin. Ya, saya kira tiap orang akan mengambil peran. Ya kalau politisi itu tentu dia tahu bagaimana mengambil peran dan memainkan peran itu di publik gitu. Saya kira situasi ini, hal inilah harus dipikirkan. Artinya ini soal pribadi Mas Ganjar gitu. Ya. Bahwa dia harus menempatkan diri bagaimana mengambil dan memainkan peran itu ke depan kalau masih ada keinginan itu ke depan nanti gitu. Yang lain ini kan kita interpretasi kita gitu. Dalam arti ya ini tentu merupakan hal yang sangat bersifat pribadi daripada Mas Ganjar, seorang Ganjar Pranowo tentunya. Kita lihatlah ke depan bagaimana dia mengambil dan memainkan peran tersebut gitu. Bisa jadi juga orang ketika diberikan peran tapi dia tidak bisa memainkan itu dengan baik, toh akan tenggelam di dalam keramaian publik seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Yeah. Atau justru terjerumus gitu kan. Nah saya kira hal-hal seperti inilah yang sebagai politisi saya kira Mas Ganjar sudah tahu tempatnya itu. Tentu juga dengan dorongan mesin partai politik ya dari Mas Ganjar sendiri, PDI Perjuangan yang akan tetap menjadikan seorang Ganjar Pranowo ini seseorang yang tetap dipandang oleh publik, tetap dilihat oleh publik sebagai orang yang punya visi yang kuat dan calon pemimpin yang sangat potensial. Begitu kira-kira ya, Bung Andreas. Ya, Ganjar adalah seorang kader dan dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang kader yang setia dan tekun melaksanakan keputusan-keputusan partai yang sudah diberikan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan itu kita lihat. Menarik, kita tunggu, kita lihat. Bisa menambahkan Mas? Perjalanan. Oke, silakan singkat Mbak Wi.
Iya, dua hal aja, yaitu Mas Ganjar ini bisa menjadi leverage factor ya. Oke. Leverage factor jadi faktor yang bisa mengungkit bahwa politisi-politisi itu memang perlu punya idealisme gitu lah. Ini inspiring tentunya ke depan supaya ada role model kita ke depan itu. Iya. Bahwa etika gitu ya, tata krama, moral, politik itu dikedepankan. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Oke, meskipun tidak punya jabatan apapun, tapi bisa tetap jadi role model untuk publik, mencerminkan seorang politisi yang baik begitu ya, kira-kira untuk sosok Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan. Menarik, kita tunggu apa peran yang akan diambil dan dimainkan oleh Mas Ganjar Pranowo 5 tahun ke depan untuk tetap berada di permukaan. Karena kontestasi politik, saya yakin tetap akan diikuti oleh Mas Ganjar kira-kira nanti ke depan. Terima kasih, politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, serta analis politik dari BRIN, Pak Siti Zuhro, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Mas Daniel. Terima kasih. Sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia.